Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah KKA. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan karena kasih setiamu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah KKA kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita mengangkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat suara kita kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan waktu main. Bapa Kau setia. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikku. Kerinduanku, Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. terima kasih Tuhan. Engkau selalu setia kepada kami. Tinggikan nama-Mu, Karena ku tahu karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menjadi Terima seperti kasih, Engkau ya Tuhan. Bimbing kami dengan-Mu, ubah hati, ubah Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Terima kasih, ya Tuhan. Syukur Bapa yang setia. Engkau layak dipuji. Haleluya. Tinggikan ya Tuhan, Kau Bapa yang Kau layak diagungkan ya Bapa.
segala hormat punya rasa hanya bagimu. Kau layak ditinggikan, kau layak diagukan. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah Engkau Yesus. Terima kasih menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu ya Allah kami ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa Terima yang kasih, selalu Yesus. setia bagi kami. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu dan kami mau memuji lebih lagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Terima Haleluya kasih. Tuhan. Terima Mari kita kasih. mempersiapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Betapa aku mencintai Segala yang tak terjadi tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai, tak perlu menyadari betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
kasih. Tuhan sentuh hati kami, Amin. jamah setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh merasakan begitu besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kami, supaya kami peka dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam penyembahan kami merasakan hadirat Tuhan yang Amin. begitu hebat dalam Haleluya hidup kami. Tuhan. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami Amin. diperbaharui oleh Haleluya. kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Amin. Berikan kami hati dan telinga sebagai seorang murid, supaya apapun yang Engkau sampaikan kepada setiap kami Tuhan, itu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati kami. Amin. Haleluya. Dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan pastinya Tuhan memberkati kita terus. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil temanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Bapak Ibu ya. Nah, amin ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kiranya kita semua tetap bersatu dan jangan sampai ada yang bercerai ya. Karena kalau kita bercerai, maka kita akan runtuh, Bapak Ibu. Amin. Nah, puji nama Tuhan, langsung saja buka kitab kita Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu yang di rumah boleh baca, boleh buka Alkitabnya masing-masing. Ya. Demikian firman Tuhan, rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan-kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kembali lagi ke tema kita tadi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini ya. Ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat Korintus Bapak Ibu. Karena pada waktu itu kebetulan jemaat Korintus sedang mengalami perpecahan Bapak Ibu ya. Karena rupa-rupa karunia yang mereka miliki ya. Mungkin di antara mereka ada yang saling menyombongkan diri dengan karunia masing-masing ya. Ya, merasa hebat dengan karunia yang diberikan Tuhan. Padahal ternyata mereka lupa Bapak Ibu bahwa semua karunia itu adalah miliknya Allah. Nah, inilah yang sedang terjadi kekacauan di antara jemaat-jemaat Korintus pada waktu itu Bapak Ibu. Ya, terjadi perpecahan ya. Akibatnya tidak ada kesatuan hati, tidak ada lagi kasih di sana Bapak Ibu. Bapak Ibu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kita belajar bahwa Paulus ingin setiap jemaat-jemaatnya pada waktu itu kembali bersatu. Ya. Karena di dalam ketidaksatuan, maka ada keruntuhan, maka ada kehancuran, maka ada pecah belah di sana Bapak Ibu. Ya.
kita akan lihat bagaimana iblis memakai perpecahan ini untuk menghancurkan gereja-gereja, untuk menghancurkan umat-umat Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Itulah yang terjadi ketika umat-umat Tuhan tidak bersatu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa di dalam kesatuan itu ada kekuatan. Di dalam kesatuan itu ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana, Bapak Ibu. Ketika kita bersatu, maka nyatalah kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Maka rencana-rencana Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam gereja kita, di dalam persekutuan-persekutuan kita, akan terlaksana dengan luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kita bersatu. Itu kuncinya, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita bertengkar, ketika kita tidak bisa menyatukan pendapat, ya, semua saling egois satu dengan yang lain, saling menganggap dirinya benar satu dengan yang lain, maka kekacauan yang terjadi, Bapak Ibu, terjadi pepercahan. Akhirnya apa? Semua yang direncanakan, semua yang diusahakan gagal semua, Bapak Ibu. Itulah mengerikan kalau kita tidak bisa bersatu, Bapak Ibu. Sama seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat ini, Bapak Ibu, ya. Walaupun mereka berbeda-beda karunia, mungkin ada yang punya karunia menyembuhkan, mungkin ada yang punya karunia bernubuat, ya, dan punya karunia-karunia yang lain, ya. Nah, tapi Paulus bilang tidak penting karunia itu, ya. Yang penting adalah kamu bersatu, kita bersatu, gitu ya. Karena di dalam kesatuan ada kuasa Allah terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dan kita harus menyadari, ya, bahwa karunia yang kita miliki, ya, itu semua berasal dari yang satu. Siapakah dia? Yaitu Tuhan kita. Karunia itu berasal dari Tuhan kita. Jadi kita tidak pantas sama sekali untuk menyombongkan diri, untuk merasa bermegah atas apa yang kita miliki, atas karunia yang kita miliki itu. Ya. Paulus sangat tegas menegur jemaat-jemaat di Korintus, Bapak Ibu, ya, bahwa di dalam kesatuanlah maka kuasa Tuhan bisa terjadi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam kitab selanjutnya, di dalam pasal selanjutnya maksud saya, pasal 13, kita akan temukan kuncinya, ya. Bagaimana kunci supaya semua jemaat tersebut bisa bersatu, Bapak Ibu. Di dalam pasal 13 kita akan langsung temukan di situ perikopnya, ya. Saya akan bacakan dulu pasal 12 ayat 13. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, ya. Karunia itu kita perlukan, Bapak Ibu, dalam pelayanan kita, ya. Kita perlukan. Nah, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, kata Paulus, Bapak Ibu. Baru disambung ke pasal 13, ya. Langsung kita baca saja perikopnya. Kasih, Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersatu? Hanya dengan satu cara ini, Bapak Ibu, yaitu memiliki kasih. Kasih Allah. Kasih yang saling mendukung satu dengan yang lain, ya. Saling menopang, ya. Itulah gunanya kita punya karunia yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita punya karunia hanya satu, ya. Bagaimana pelayanan kita? Bakal kacau, Bapak Ibu, ya. Misalnya Pak Aris, dia cuma hanya bisa WL, tidak ada pengkhotbah, tidak ada yang bisa memegang LCD. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, apa yang akan terjadi di dalam pelayanan kita? Pasti semua kacau balau, Bapak Ibu. Itulah gunanya Tuhan berikan kita berbeda-beda karunia, supaya kita saling melengkapi, Bapak Ibu, ya. Sama seperti di dalam pasal 12 ayat 12 sampai dengan habis, Bapak Ibu, ya. Di sana dikatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Itulah kita, umat-umat Tuhan. Tuhan sengaja memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita bisa bersatu di dalam pelayanan, ya. Saling mendukung di dalam pelayanan, saling memotivasi, ya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang luar biasanya. Ketika kita bersatu, wow, mujizat Tuhan terjadi, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, ya. Sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa bersatu? Hanya dengan satu cara. Milikilah kasih Allah, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana, Pak, supaya saya bisa memiliki kasih Allah? Bapak Ibu, minta kepada Tuhan. Ya. Kasih Allah itu adalah pemberian daripada Tuhan, Bapak Ibu. Nggak bisa kita buat-buat, ya. Nggak bisa kita manipulasi. Nggak bisa kita menggunakan topeng kasih. Tapi kasih yang sejati itu berasal daripada Allah. Caranya bagaimana? Minta kepada Allah. Dan nikmatilah proses Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan bersungut-sungut. Tuhan,
Ketika kita bilang, Tuhan, saya ingin punya kasih seperti Engkau. Waktu Tuhan proses kita untuk memiliki kasih itu, jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Lakukan saja. Pasti Tuhan akan ubahkan kita. Hanya dengan cara seperti itu Bapak Ibu, kita bisa memiliki kasih Allah. Dengan tekad yang kuat. Supaya di dalam pelayanan-pelayanan kita saling mendukung. Kita saling menopang satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan pekerjaannya dengan luar biasa. Dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Di gereja kita, di persekutuan kita, di tempat-tempat kerja kita, dimanapun kita berada, bahkan di dalam keluarga kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak bersatu, maka kekacauanlah yang terjadi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya kira kebenaran firman Tuhan ini boleh membuat kita kembali bangkit ya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika di rumah tangga kita tidak ada kesatuan, anak-anak akan berontak kepada orang tua ya. Orang tua akan terus memarahi anak-anaknya ya. Memukul mungkin. Kekerasan terjadi di rumah tangga kita. Itulah yang tidak, apabila kita tidak ada kesatuan di dalam rumah tangga kita Bapak Ibu. Di dalam rumah tangga pun penting juga kesatuan. Di dalam segala hal Bapak Ibu ya. Apalagi saat ini gereja kita sedang bergumul mengenai pembangunan Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak bersatu, bagaimana dana bisa terkumpul? Bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan akan tercukupi? Bagaimana Tuhan bisa bekerja intinya Bapak Ibu? Tuhan tidak akan bekerja kalau kita tidak bersatu Bapak Ibu. Kalau kita tidak bersatu. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk bersatu hati, untuk kita semangat bersama-sama membangun kerajaan Allah di dunia ini Bapak Ibu. Karena itulah tujuan kita ada di dunia ini, membangun kerajaan Allah, menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi berkat. Caranya adalah dengan bersatu. Kita teguh, bercerai, kita runtuh Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Allah kami yang hidup. Karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk bersatu hati Tuhan, untuk saling menopang satu dengan yang lainnya Bapa, untuk saling mendukung di dalam pelayanan-pelayanan kami, di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, sehingga kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi ketika kami bersatu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua, berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka boleh bersatu hati dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka pergumulkan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan selalu menolong mereka, Tuhan yang akan menopang anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan, dan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa-Mu juga berdoa Tuhan, menyerahkan buat anak-anak mereka Tuhan yang saat ini baru saja sudah mendapatkan hasil ujiannya Tuhan dan akan menaik ke jenjang selanjutnya. Bapa, kami berdoa Tuhan yang menolong, Tuhan yang mencukupkan dana-dana yang diperlukan dalam pendaftaran, dalam kenaikan kelas dan dalam kebutuhan-kebutuhan lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan menyediakannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan Tuhan Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat situasi yang saat ini terjadi, bahwa virus corona juga masih berkembang Tuhan di dalam lingkungan kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya perlindungan Allah yang sempurna akan menyertai jemaat-jemaat-Mu dan kami semua di tempat ini Tuhan. Tuhan menjauhkan kami daripada virus ini Tuhan. Kami tolak, kami tengking kuasanya di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh sehat terus, kami boleh tetap bersuka cita dan memiliki damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua terus Tuhan, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kasih-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur buat hari ini. Kiranya semua Bapak Ibu boleh diberkati oleh Tuhan. Dan ingat pesan saya tadi, bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Haleluya. Shalom.